Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 356-360 juara pertama, Singa. Setelah pembawa acara mengumumkan peringkatnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Terlalu lemah untuk mengatakan apapun tentang tempat kedua dalam kompetisi. Ada tepuk tangan meriah, tapi semua orang tahu bahwa tepuk tangan itu bukan untuk Lion Group tapi untuk penampilan publik pertama. Meski tuan rumah belum mengumumkannya, semua orang sudah tahu hasil akhirnya. Bukan hanya sebuah lagu, telah mengalahkan semua tim lainnya dan menempati posisi pertama. Di tengah tepuk tangan penonton, para trainee tim misterius orang X menunjukkan ekspresi gembira. Di saat yang sama, suasana di tim Lion terasa sedikit berat. Ekspresi Wen Xiu sangat mengerikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa The Lion akan kalah dari lagu yang tidak membuat siapapun optimis. Wen Xiu tidak bisa tidak membenci rekan satu timnya. Dia berpikir jika dia terpilih sebagai center saat itu, suara untuk Lion mungkin akan lebih tinggi. Dasar sampah bodoh. Pembawa acara terus mengumumkan suara setiap anggota grup Lion sesuai prosedur biasa. Di antara mereka, Wen Xiu menduduki peringkat pertama dengan 89.645 suara. Ia juga menjadi trainee dengan jumlah suara terbanyak sejauh ini. Sebelumnya, taktik Wen Xiu yang bertingkah menyedihkan di depan kamera cukup efektif. Awalnya, popularitasnya bukanlah yang tertinggi di antara para trainee, namun jumlah orang yang mendukungnya meningkat. Banyak orang memilihnya karena simpati. Selanjutnya, tuan rumah mengumumkan tempat pertama dalam pertandingan eksibisi publik. Meski penonton sudah mengetahui hasilnya, pembawa acara tetap berkata dengan nada berapi-api dan penuh semangat, "Mari kita ucapkan selamat kepada tim, bukan hanya sekedar lagu. Mereka adalah pemenang tempat pertama malam ini." Di tengah sorak-sorai, pembawa acara melihat data pribadi para peserta pelatihan yang belum dirilis, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Setelah mengumumkan suara individu dari trainee lain di grup, bukan hanya sebuah lagu, pembawa acara melihat ke arah Mysterious X dan mengumumkan dengan nada bersemangat, "Mysterious X, 144.925 suara." Sania Dingeli tercengang dengan jumlah suara, dan 4 instruktur lainnya juga terkejut. Bagaimana suara Mysterious X bisa begitu tinggi? Logikanya, meskipun ada perbedaan suara antara peringkat pertama dan kedua, seharusnya tidak terlalu besar. Melihat ekspresi tenang di wajah Mysterious X, Sania Dingeli akhirnya mengerti mengapa dia mendapat jumlah suara yang begitu tinggi. X Misterius terlalu unik. Di era saat ini, di mana selebriti idola diproduksi dengan lancar, temperamen unik Mysterious X sekilas dapat membedakannya dari peserta pelatihan lainnya. Selain para penggemar, peserta pelatihan yang paling berkesan bagi khalayak umum mungkin adalah Mysterious X. Selama pemungutan suara, peserta pelatihan lain mungkin hanya memiliki penggemar yang memilih mereka, tetapi yang memilih Mysterious X adalah para penggemar dan khalayak umum. Hal ini mirip dengan penggemar Sania Dingeli. Meskipun dia tidak memiliki penggemar sebanyak beberapa selebriti, dia telah berakting dalam Gadis Kota Kecil yang terkenal sejak dia masih muda. Hampir seluruh penonton di negara itu mengenalnya, dan popularitasnya di negara tersebut jauh dari sebanding dengan selebriti lainnya. Namun, juri lain tidak dapat memahami mengapa Mysterious X mendapatkan beberapa suara seperti itu. Tirsha Chen bahkan menduga jumlah suara itu palsu. Wen Xiu mendapat kurang dari 100.000 suara, jadi bagaimana Mysterious X bisa mendapat 140.000? Tim festival mungkin sudah menduga bahwa banyak penonton akan memiliki keraguan yang sama seperti Tirsha Chen, jadi pembawa acara melanjutkan, mengenai pemungutan suara, grup segmen berikut akan mengunggah rekaman seluruh proses penghitungan di situs resmi. Kelompok segmen akan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan serta menerima pengawasan dari setiap audiens. Grup festival bersedia membeberkan proses penghitungannya. Mereka tidak takut penonton memverifikasi keaslian suara. Tirsha Chen berhenti berbicara, dan penonton juga berhenti berbicara. Pertunjukan publik pertama berakhir dengan sukses, dan kuda hitam terbesar acara itu tiba-tiba menjadi pencarian hiburan teratas. X Misterius, raja yang pantas mendapatkan gelarnya. Pencarian terpopuler ini tidak dibeli oleh perusahaan hiburan manapun, melainkan didorong ke puncak daftar pencarian terpopuler oleh netizen. Semalam,
Foto-foto Misterius X menjadi viral di seluruh internet. Ada yang mengatakan bahwa Misterius X adalah puncak keindahan industri hiburan yang sulit didapat dalam 100 tahun. Yang lain mencatat bahwa Misterius X akan menjadi idola pria papan atas di negara ini dan bahkan mungkin go internasional. Popularitas yang mengerikan membuat grup festival lengah. Hudson Yin bahkan khawatir jika Henry Sword menjadi terlalu populer, itu akan menarik perhatian keluarga Siang, jadi dia buru-buru mengatur agar orang-orang menghapus pencarian panas terkait Misterius X. Saat ini, orang yang menjadi fokus diskusi publik menghilang dari pandangan publik. Di pintu keluar yang sepi, Henry Sword menghalangi jalan Sania Dingley, senyumannya yang nakal membawa sedikit kelembutan, mempesona dan berbahaya. Bab 357. Pengakuan. Jantung Sania Dingley berdebar sangat kencang. Dia panik sejak dia mendengar dia menyanyikan lagu itu. Setelah siaran langsung program tersebut berakhir, dia bersiap untuk pergi melalui lorong internal. Langkah kakinya tergesa-gesa seolah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Henry Sword sepertinya sudah mengantisipasi hal ini dan telah menunggu di pintu keluar. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi tidak ada anggota staf di sekitarnya. Hanya ada 2 orang. Untuk apa kamu mencalonkan diri? Suara magnetis pria itu terdengar di telinganya. Berlari. Pekerjaanku sudah selesai, aku baru saja pulang kerja. Wang Le mungkin mempengaruhi Sania Dingley, dan dia mengucapkan kata tidak bekerja. Oh, Anda bahkan menolak wawancaranya. Henry Sword sepertinya telah memahami pikirannya. Dia masih memiliki senyuman tipis, dan matanya yang jernih seperti obsidian hanya mencerminkan sosok Sania Dingley. Sania Dingley terdiam sesaat. Dia memang belum siap untuk mengikuti wawancara. Setelah pertunjukan berakhir, Sania Dingley melihat Misterius X berdiri di bawah panggung. Mata pria itu mengikutinya seolah dia akan berjalan ke arahnya pada detik berikutnya. Saat itu, Sania Dingley hanya ingin melarikan diri. Karena Sania Dingley tidak mengatakan apa-apa, Henry Sword tidak memaksanya dan mengubah topik pembicaraan. Saya mengadaptasi lagunya. Apakah kamu menyukainya? Sania Dingley tercengang. Apakah maksudnya, bukan hanya sebuah lagu? Jika dia hanya bertanya apakah lagunya bagus, Sania Dingley akan menjawab itu bagus. Tapi, mereka semua tahu bahwa Henry Sword tidak bermaksud demikian. Detak jantung Sania Dingley menjadi semakin kacau. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Tidak, dia belum pernah mengalaminya di kehidupan sebelumnya. Henry Sword perlahan mendekati Sania Dingley, matanya bersinar seperti bintang. Dia memandang Sania Dingley, tapi dia tetap menundukkan kepalanya. Ketika dia merasakan dia datang, dia bahkan mundur selangkah. Kamu selalu seperti ini. Kamu terlihat mudah untuk didekati, tetapi tidak ada yang bisa memasuki hatimu. Saat Henry Sword berbicara, dia menghela nafas. Sania Dingley, jika memungkinkan, saya berharap dapat mengenal Anda ketika Anda tidak begitu terlindungi dari dunia ini. Namun, cerita kami berakhir dengan arah yang berlawanan. Pikiran Sania Dingley kosong. Meskipun dia tahu apa yang pria itu katakan, dia tidak mengerti apa yang pria itu katakan. Semua yang ingin saya katakan ada di lagu itu. Saya telah mengubah liriknya berkali-kali, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menulisnya sehingga Anda dapat memahami perasaan saya dan memberi saya kesempatan. Henry Sword maju selangkah lagi. Aku tahu kamu belum siap, tapi aku masih ingin bertanya padamu. Karena aku khawatir aku tidak bisa lagi mengendalikan hatiku. Sania Dingley, apakah kamu bersedia membiarkan cerita kita dimulai dari saat ini? Suara Henry Sword terdengar di telinga Sania Dingley. Itu lembut, tapi ada sedikit kehati-hatian di dalamnya. Seolah-olah dia takut dia akan menakutinya jika dia menggunakan nada tegas. Pikiran Sania Dingley sepertinya dipenuhi dengan kembang api yang tak terhitung jumlahnya yang langsung membubung ke langit malam, dan kemudian semuanya mekar. Cahaya terangnya membuatnya pusing, dan dia hampir lupa cara bernapas. Tebakannya yang samar-samar akhirnya menjadi jelas. Dia menyukainya dan tidak hanya bermain-main. Dia adalah orang yang sombong, tapi dia menginginkannya dengan penuh pertimbangan dan hati-hati. Setelah Sania Dingley terkejut, dia merasa semakin tidak percaya. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu sukai dariku?" Melihat mata Sania Dingley yang bingung dan ketakutan, hati Henry Sword sakit. Apa yang dia alami?
Mengapa dia mengungkapkan ekspresi panik dan tidak percaya ketika seseorang menyatakan cintanya padanya? Apakah dia tidak berpikir bahwa dia layak mendapatkannya? Jika saya harus menyebutkan alasannya, saya dapat menyebutkan banyak alasan. Misalnya, Anda muda dan cantik atau berani dan tenang. Ini semua adalah kualitas yang saya kagumi. Henry Sword memperlihatkan senyuman yang menghibur dan melanjutkan, tapi menurutku bukan itu alasannya. Ada banyak orang muda dan cantik serta banyak orang pemberani dan tenang, tapi saya tidak menyukai mereka. Jantungku hanya akan berdetak lebih cepat saat kamu dekat denganku. Wanita mana yang tahan pria seperti dia mengucapkan kata-kata manis padanya? Wajah Sania Dingeli memerah. Perasaan bisa dianalisis jika aku bisa memahami dengan jelas kenapa aku menyukaimu. Bagi orang yang rasional seperti saya, itu adalah faktor yang dapat dikendalikan. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa mengendalikan cintaku padamu. Ini seperti sebuah program yang telah tertanam dalam jiwa saya. Itu dipicu setelah bertemu denganmu, dan aku tidak bisa menghentikannya. Sania Dingeli tidak tahan lagi, jantungnya berdebar sangat kencang hingga rasanya ingin meledak. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata genit dengan nada yang begitu tenang dan serius? Bab 358. Karena aku merindukanmu. Embusan angin dingin bertiup, tapi Sania Dingeli tidak terasa kedinginan. Jantungnya terasa seperti terbakar, dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Wajahnya tampak terbakar. Dia merasa dirinya terbungkus oleh emosi penuh gairah pria itu, hampir melebur ke dalam kelembutan dan kasih sayang yang mendalam. Setelah itu, Sania Dingeli bertanya, "Saya masih belum tahu nama Anda." Henry Sword juga tertegun sejenak. Dia kemudian mengungkapkan senyuman, "Kamu penasaran denganku sekarang?" Sania Dingeli tidak mengatakan apapun. Henry Sword memanggil namanya. Siang Hong. Sania Dingeli mengulangi dua kata, Henry Sword, di dalam hatinya beberapa kali, dan itu terasa sedikit manis. Henry Sword, Sania Dingeli menyebut namanya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat sekarang. Hatiku berantakan. Saya tidak ingin membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab dalam keadaan ini. Menurutku, bagimu, tidak menolak berarti kamu tidak membenciku, kan?" Henry Sword tiba-tiba meraih tangan Sania Dingeli dan tersenyum. "Saya sangat senang. Anda memiliki kesan yang baik terhadap saya. Saya perhatikan Anda sedang melihat saya ketika saya di atas panggung." Sania Dingeli kaget saat dia meraih tangannya. Pendekatannya yang tiba-tiba membuatnya panik. Setelah mendengar kata-kata Henry Sword, Sania Dingeli berpikir, "Kamu sangat mempesona di atas panggung. Selain aku, semua orang sedang melihatmu." Namun, Henry Sword tampak sangat senang karena perhatian Sania Dingeli padanya. Dia memegang tangan Sania Dingeli, dan ketika dia melihat Sania Dingeli tidak mendorongnya, dia merasa lebih nyaman dan bahagia dari sebelumnya. Tangan Sania Dingeli tidak besar dan lembut, cukup untuk dililitkan Henry Sword di telapak tangannya. Dia dengan rakus merasakan sentuhan kulit Sania Dingeli. Bahkan jika Sania Dingeli ingin menarik tangannya kembali, dia tidak akan melepaskannya. Sania Dingeli merasa malu dan tidak berdaya saat dia melihat sekeliling dengan gugup. Untungnya, tidak ada orang di sekitar yang melihatnya. 2 jam setelah pertunjukan panggung publik pertama dari Idol Creation Camp berakhir. Ketika Zara Xavier melihat Sania Dingeli berjalan dari ruang tunggu, dia menghela nafas lega. "Saudari Sania, kenapa kamu keluar terlambat? Bukankah ini hanya wawancara? Apakah para reporter dan media itu mempersulitmu?" "Tidak, ada hal lain yang harus kulakukan." Wajah Sania Dingeli masih sedikit merah. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Zara Xavier tentang masalah Henry Sword. Setelah dia selesai, dia terdiam seolah dia masih linglung. Zara Xavier tidak menyadari kelainan Sania Dingeli dan mengira dia terlalu lelah dengan rekaman itu. Zara Xavier menyerahkan cangkir termos di tangannya kepada Sania Dingeli, dan keduanya kembali ke kediaman instruktur. Setelah mandi, Sania Dingeli berbaring di tempat tidur. Meski suasana hatinya masih berfluktuasi, jam biologisnya selalu teratur. Dia mengantuk dan hendak tidur ketika layar ponselnya menyala. Dia menyalakan teleponnya dan melihat Henry Sword telah mengiriminya pesan. "Apakah kamu tertidur?" "Belum," jawab Sania Dingeli. "Aku tidak mengantuk karena aku merindukanmu. Bagaimana denganmu?" Nada suara Henry Sword agak akrab. Sania Dingeli tidak terbiasa dengan kedekatan hati mereka yang tiba-tiba.
Saat dia melihat kata-kata, merindukanmu, wajahnya langsung memerah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan Henry Sword tentang dirinya. Dia merasa seperti seorang pemula dalam cinta yang belum memasuki kondisi yang benar, sedangkan Henry Sword sudah lama mempersiapkan cinta. Saya sedang memikirkan pengaturan kerja saya di masa depan. Sania Dingley berbohong. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia telah memikirkan Henry Sword sejak dia kembali. Henry Sword tampak sedikit kecewa. Setelah belasan detik, dia menjawab, sepertinya saya tidak akan dihargai di masa depan. Tidak apa-apa, saya akan terbiasa dengan hal itu. Selama kamu memiliki aku di hatimu. Jantung Sania Dingley berdebar kencang saat melihat kata terakhir. Mengapa nada sedih Henry Sword menunjukkan sedikit rasa genit? Sania Dingley tidak bisa mengatasinya. Baiklah, kamu harus tidur dulu. Selebriti wanita tidak boleh begadang, kata Henry Sword. Sania Dingley mengirimkan tanda, oke. Dia telah bekerja sepanjang hari dan sangat terpicu oleh pengakuan tiba-tiba Henry Sword. Saat ini, dia kelelahan secara fisik dan mental. Namun, Sania Dingley merasa sedikit manis di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa malam ini sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Apa yang berbeda? Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mungkin bulan di luar jendela lebih lembut. Elder Sword, kenapa kamu tersenyum seperti itu di depan ponselmu? Itu terlalu menakutkan. Hudson Yin membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Henry Sword dengan senyuman di wajahnya, dia langsung menggigil. Hudson Yin jarang melihat senyum Henry Sword selain cibiran dan ejekan dalam hidupnya. Bab 359. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Henry Sword mengangkat kepalanya dan kembali ke ekspresi biasanya saat menghadapi Hudson Yin. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ada apa? Yin Hui mengangguk dan berjalan ke sisi Henry Sword. Dia mengambil setumpuk dokumen tercetak dan menyerahkannya kepada Henry Sword. Saya sudah memeriksa sisi Wangxi, tapi tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres. Henry Sword membuka-buka dokumen itu. Itu menunjukkan riwayat panggilan Wangxi selama periode ini. Saat kejadian tersebut, Wangxi sering menghubungi nomor dari negara K. Di belakang dokumen tersebut terdapat catatan transfer rekening Bank Wangxi. Ada sejumlah besar uang dari negara K. Henry Sword mengerutkan kening. Hudson Yin duduk di atas meja dengan santai, jari-jarinya mengetuk-ngetuk sambil menganalisis, kamu juga berpikir ada sesuatu yang salah. Ada hal lain yang tidak beres. Saya pergi untuk memeriksa nomor rekening pengiriman uang dan menemukan bahwa itu adalah rumah uang bawah tanah di negara K. Rumah uang itu bukanlah rekening yang dapat dibuka oleh orang biasa. Ambang batasnya adalah angka astronomi. Menurut Anda bagaimana Wangxi bisa melakukan kontak dengan orang besar seperti itu? Sebuah fragmen ingatan terlintas di benak Henry Sword. Dia ingat bahwa Sania Dingley pernah menyebut seseorang bernama Nyonya Lin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, saya akan menyelidikinya. Nada suara Henry Sword terdengar sedikit dingin. Setelah semakin dekat dengan Henry Sword, Sania Dingley tanpa sadar akan menundukkan kepalanya setiap kali dia melihatnya seolah-olah dia takut orang-orang di sekitarnya akan mengetahui hubungan mereka. Henry Sword bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia memanggilnya Instruktur Dingley, dan dia tidak keberatan menatapnya di depan semua orang. Sania Dingley marah dan tidak berdaya. Dia hanya bisa diam-diam memelototinya ketika tidak ada yang memperhatikan. Pelatihan masih berlangsung intens. Penampilan publik kedua akan dipisahkan dari menyanyi, menari, dan rap, memberikan setiap peserta kesempatan untuk memamerkan kelebihan mereka yang paling menonjol. Video Henry Sword bermain piano dalam penampilan publik pertamanya tersebar luas di platform media sosial utama. Video tersebut telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Penulis asli, Not Only a Song, juga memposting di tengah jalan di Weibo, memuji adaptasi hebat dari lagu tersebut. Berdasarkan postingan Weibo ini, netizen juga mengetahui bahwa editor lagu tersebut adalah Mysterious X. Untuk sementara waktu, bakat kreatif Mysterious X menimbulkan perbincangan luas. Kamu bahkan bisa mengaransemen lagu. Sania Dingley sedikit terkejut saat melihat perbincangan netizen. Dia menanyakan hal itu saat mereka berdua berjalan-jalan malam itu. Saya tidak tahu, saya baru mempelajarinya. Nada suara Henry Sword tidak bermaksud untuk pamer, tetapi Sania Dingley sangat terkejut. Apakah dia langsung mempelajarinya?
Dia tahu cara mengadaptasi sebuah lagu dalam waktu kurang dari seminggu, dan bahkan penulis aslinya memujinya. Sania Dingeli merasa sedikit pusing sesaat. Dia mengertakkan gigi dan menatap Henry Sword. Bisakah kamu memberitahuku apa yang tidak bisa kamu pelajari? Henry Sword tersenyum, ya, benar. Aku masih belum belajar bagaimana membuatmu jatuh cinta padaku. Sania Dingeli terdiam. Dengan pengalaman pertama kali mengadaptasi sebuah lagu, Henry Sword sepertinya telah menemukan jalan yang ia kuasai. Dia mendaftar untuk berpartisipasi dalam tim kreatif untuk penampilan publik kedua dan menampilkan lagu aslinya di atas panggung. Judul lagunya adalah Planetku Cocok Untuk Kamu Tinggali, dan terdengar seperti lagu cinta yang menyegarkan. Melodi lagu ini sederhana, dan liriknya manis. Setelah siaran langsung kedua di panggung publik, video tersebut dengan cepat menjadi hit dan musik latar dari sebuah video populer. Penyanyi online yang tak terhitung jumlahnya mengcover lagu ini, dan bahkan disebut lagu pengakuan dosa. Sania Dingeli melihat lirik lagunya. Dia curiga Henry Sword telah menuliskannya pada malam pengakuannya. Banyak kata dalam liriknya yang cocok dengan adegan malam itu. Meskipun Sania Dingeli curiga, dia terlalu malu untuk bertanya pada Henry Sword. Dia takut Henry Sword akan bertanya lagi, apakah kamu menyukai lagu ini? Pria itu terlalu pandai menggugah hati orang. Kadang-kadang, Sania Dingeli bahkan bertanya-tanya apakah dia telah menjalin banyak hubungan. Namun, Henry Sword mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu wanita dalam hidupnya. Wanita tak berperasaan itulah yang mencuri kesucianku malam itu dan mencoba menggunakan uang untuk menyingkirkanku. Bibir Henry Sword membentuk senyuman saat dia berbalik untuk melihat Sania Dingeli. Sania Dingeli terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Jangan bilang kamu akan terus melakukan ini seumur hidupmu. Karena popularitasnya yang sangat tinggi, Henry Sword berhasil melaju ke babak final. Pada akhir babak final, hanya tersisa 25 peserta pelatihan, dan persaingan semakin ketat. Pada saat yang sama, Sania Dingeli terkejut saat mengetahui bahwa Wen Xiu sudah lama tidak mencarinya. Sebaliknya, dia menghubungi Tirsha Chen secara pribadi. Zara Xavier bahkan menyebutkan bahwa dia pernah melihat mereka meninggalkan film Park bersama. Bab 360. Exposure. Sania Dingeli tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, setelah Wen Xiu gagal menipunya, dia akan berbalik dan menipu Tirsha Chen. Wen Xiu tidak mengetahui bahwa Tirsha Chen juga seorang selebriti wanita yang perlu mengandalkan modal di belakangnya. Meskipun Tirsha Chen terlihat sangat populer, landasan industri hiburannya tidak stabil. Bantuan yang bisa dia berikan kepada Wen Xiu sangat minim. Apalagi, Tirsha Chen mendapat beberapa pukulan dari opini publik. Dia sekarang berada di titik terbawah dalam karirnya, dan jalur perkembangannya di masa depan akan menjadi semakin sulit. Meskipun Wen Xiu memiliki kecerdasan untuk berspekulasi, dia tidak melihat jauh. Sania Dingeli hampir bisa menebak bagaimana Wen Xiu berhasil berhubungan dengan Tirsha Chen. Keadaan pikiran Tirsha Chen sangat buruk selama periode ini. Dia sebelumnya gagal menjebak Sania Dingeli, jadi bosnya pasti menyalahkannya. Hati Tirsha Chen paling lemah, dan dia membutuhkan seseorang untuk menghibur dan menemaninya. Pada saat ini, kelembutan palsu Wen Xiu dengan cepat menggerakkan hati Tirsha Chen. Mengenai masalah antara Tirsha Chen dan Wen Xiu, Sania Dingeli tidak berniat ikut campur. Sekalipun dia ingin ikut campur, dia tidak bisa. Tirsha Chen sangat membencinya. Bahkan jika dia mengingatkan Tirsha Chen, dia tidak akan mempercayainya. Namun, Sania Dingeli tidak menyangka bahwa hanya seminggu sebelum penampilan publik ketiga, hubungan rahasia Tirsha Chen dan Wen Xiu terungkap. Bukan hanya terungkap, namun persoalannya juga dibesar-besarkan. Banyak akun pemasaran Weibo yang memposting berita keduanya berkencan secara bersamaan. Sania Dingeli merasa ada yang tidak beres seolah-olah ada seseorang yang melakukan sesuatu di belakang layar. Saat dia merasa curiga, Yang Lu meneleponnya. Setelah Sania Dingeli mengangkat telepon, hal pertama yang dikatakan Yang Lu adalah, bagaimana kabarnya? Apakah kamu puas? Kaulah orang di balik insiden Tirsha Chen. Sania Dingeli tertegun selama 2 detik sebelum bertanya. Itu memang perbuatan Yang Lu. Dia sering pergi ke hotel tempat Wen Xiu dan Tirsha Chen menginap. Hari itu, dia melihat mereka berdua ketika dia turun. Meski keduanya mengenakan topi dan topeng yang dibungkus rapat, Yang Lu masih bisa mengenali mereka. Yang Lu meminta asistennya, Nancy, untuk diam-diam memperhatikan pergerakan keduanya. Awalnya,
Yang Lu mengira keduanya berselingkuh saat syuting variety show. Demi privasi dan keamanan, mereka setidaknya harus berpindah hotel setiap saat untuk tanggal mereka. Namun, dia tidak menyangka mereka akan pergi ke hotel yang sama 4 kali berturut-turut. Hal ini memudahkan Yang Lu mendapatkan bukti. Dia meminta paparazzi untuk mengambil foto dan mengirimkannya ke beberapa akun pemasaran, yang menimbulkan sensasi ketika hubungan Wen Xiu dan Chen Zhao diumumkan. Yang Lu telah bertengkar dengan perusahaan buruknya selama bertahun-tahun. Dia memiliki beberapa koneksi di industri hiburan dan sering berurusan dengan banyak akun pemasaran. Dia cukup ahli dalam melakukan serangan diam-diam semacam ini. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Tirsha Chen? Tindakan yang kejam. Sania Dingeli tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sudah kubilang untuk mempersiapkan ujian. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Saya tidak punya permusuhan dengannya, tapi bukankah dia pernah menyinggung perasaan Anda sebelumnya? Kurasa peri kecil sepertimu tidak ingin berurusan dengan orang seperti dia, jadi biarkan aku melakukan pekerjaan kotor semacam ini. Menyenangkan calon bos terlebih dahulu adalah hal yang benar, bukan? Yang Lu berkata dengan bangga. Bagaimana persiapan ujianmu? Seberapa percaya diri kamu? Sania Dingeli tersenyum tak berdaya dan mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa. Pada awalnya, saya tidak dapat mengingat apapun dan sangat cemas hingga rambut saya rontok sepanjang hari. Belakangan, saya menemukan beberapa trik, dan itu menjadi lebih mudah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 100% yakin, tetapi melihat hasil tes simulasi, saya masih memiliki peluang bagus jika saya bekerja keras. Yang Lu menjawab dengan jujur, lalu menghela nafas, kamu luar biasa. Anda memikirkan metode ini untuk mengeluarkan saya dari perusahaan. Saat Sania Dingeli bernegosiasi dengan Yang Lu terakhir kali, dia berkata dia punya cara untuk membantu Yang Lu keluar dari perusahaan sampah itu. Solusi yang dia pikirkan untuk Yang Lu adalah mengikuti ujian pegawai negeri. Ujian tidak ada hubungannya dengan selebriti di industri hiburan, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa ada cara seperti itu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang celah dalam ujian pegawai negeri sipil selebriti. Menurut peraturan terkait, setelah seorang selebriti lulus ujian untuk menjadi pegawai negeri atau editor karir, mereka dapat mengakhiri kontraknya tanpa syarat. Hal ini karena undang-undang khusus negara tersebut melindungi hak dan kepentingan pegawai negeri. Jika Yang Lu bisa lulus ujian untuk menjadi pegawai negeri, kesulitannya saat ini akan teratasi sepenuhnya. Ketika Yang Lu mendengar tentang rencana Sania Dingeli, dia juga terkejut. Rencana Sania Dingeli membuat Yang Lu melihat secercah harapan. Kebetulan perannya dalam film baru yang akan dia filmkan direnggut. Dia tidak punya pengaturan kerja lain, jadi Yang Lu membatalkan semua jadwalnya dan fokus mempersiapkan ujiannya.